Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pagi, saya akan membacakan ayat renungan harian yang diambil dari Mazmur 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangismu. Ya, mari berkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats pada hari ini merupakan doa dalam pergumulan, di mana kita mengerti bahwa hidup itu begitu terasa sesaknya jika kita memiliki atau mendapati orang-orang yang membenci kita, meskipun kita tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada mereka. Terkadang ketika kita ingin membaringkan diri dan tidur di tempat tidur, kita sering sekali mengingat-ingat bagaimana hal itu sangat mengganggu pikiran kita. Dan hati itu terkadang tidak menjadi tenang karena memang kita sudah terbiasa tidak memiliki musuh di dunia ini. Tetapi perlu sekali saudara-saudari ketika kita menghadapi pergumulan itu, kita tidak terlalu mengandalkan kekuatan kita, melainkan menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dan doalah salah satu, dan itulah jalan satu-satunya bagaimana kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita pengertian dan memberikan kita ketenangan. Inilah yang pemazmur lakukan ketika ia mengalami pergumulan dalam hidupnya. Ketika banyaknya musuh yang membenci dirinya, bahkan ingin mengambil nyawanya, ia menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan dengan begitu yakin dia berkata, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Apa maksud ini? Kita memahami bahwa ternyata ketika seseorang mereka-rekakan yang jahat dan yang buruk kepada orang-orang pilihan Tuhan, ternyata Tuhan bisa mereka-rekakannya menjadi hal yang baik. Ketika kita melihat salah satu tokoh di perjanjian lama yang bernama Yusuf. Dan ini menjadi pengertian yang perlu kita pahami dan hidupi dalam kehidupan ini, bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang dapat merebut kebahagiaan kita jika kita berpihak kepada Tuhan. Dan jalan satu-satunya menandakan kita berpihak kepada Tuhan adalah ketika kita hidup benar di hadapannya dan tidak bercela, tidak bercacat, dan tidak membuat malu Tuhan dalam perilaku kita. Tetapi ketika kita sudah membuat Tuhan marah, hatinya menjadi duka, dan kita juga melukai perasaan orang lain, bukankah kita menjadi orang yang paling kesepian di dunia ini? Orang yang paling kesepian di dunia ini adalah orang-orang yang tidak memiliki saudara atau sahabat. Bagaimana saudaraku, jika kamu membuat saudaramu yang lain benci, kecewa dengan perilaku saudara, dan saudara juga membuat benci, dan hati Tuhan marah kepada saudara, bukankah saudara yang paling malang di dunia ini? Sehingga pilihlah yang terbaik, dan ternyata satu-satunya yang terbaik itu adalah kita hidup di dalam ketentuan Tuhan. Biarlah dunia ini membenci kita, tetapi kita bersyukur karena kita berpihak di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau mendengar seruan kami ketika kami meminta tolong ke hadapan-Mu. Bantu kami ya Tuhan menghadapi pergumulan hidup kami, sehingga kami memenangkannya di dalam kuat kuasa-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.